Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Akhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita masih melanjutkan bahasan kita tentang penjelasan dari surat Al-Bayyinah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang ayat pertama, yaitu yang berbunyi apa? Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiya humul bayyinah. Jadi orang-orang kafir baik dari golongan ahlul kitab ataupun orang-orang musyrik, itu tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Ayat ini menjelaskan yang pertama ahlul kitab dan musyrikin. Ahlul kitab yang dimaksud di sini siapa? Yahudi dan Nasrani. Yang mereka Yahudi ini bentuk kesyirikannya adalah menyamakan Uzair sebagai anak Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesyirikan orang-orang Nasara apa? Menuhankan siapa? Isa ibn Maryam. Kemudian wal musyrikin, orang-orang musyrik kesyirikan di saat itu adalah penyembahan kepada berhala dan juga penyembahan kepada api. Mereka itu tidak akan pernah meninggalkan agama mereka. Artinya mereka tetap berada pada apa yang mereka yakini sampai datang bukti yang nyata. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang bukti yang nyata. Kata para ulama ada dua makna yang dimaksud dari ayat ini. Makna yang pertama bahwa orang-orang ahlul kitab dan orang-orang musyrik itu enggak akan pernah meninggalkan kesyirikannya sampai datang bukti yang nyata. Sampai datang bayyinah, bukti-bukti nyata yang menjelaskan bahwa itu adalah kesyirikan, bahwa itu adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang dibenci, yang dimurkai Allah. Artinya kalau bayinahnya datang baru mereka meninggalkan. Jadi alasan mereka kenapa? Dia butuh bayinah, butuh bayinah, bukti yang nyata dulu. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua bahwasanya ahlul kitab dan orang-orang musyrikin ini terus akan memuji Rasulullah sampai datang bukti yang nyata. Artinya apa? Sebelum beliau diangkat menjadi nabi, sebelum beliau mendakwakan tauhid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dipuji oleh ahlul kitab, dipuji oleh orang-orang musyrik dipuji oleh ahlul kitab, dipuji oleh orang-orang musyrik Namun setelah setelah beliau diangkat menjadi nabi, setelah beliau diperintahkan untuk mendakwakan tauhid, baru mereka memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul kitab apalagi ketika tahu yang diutus itu bukan dari Bani Israel, ketika yang nabi yang terakhir yang Allah utus bukan dari Bani Israel, mereka pun sama sekali tidak mau beriman tentang kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah dua makna yang dijelaskan oleh para ulama dari makna lam ayat pertama tadi. Kemudian apa bayinahnya?
hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Apa itu bukti yang nyata? Allah Subhanahu wa taala jelaskan di ayat kedua, rasulum minallahi yatlu suhufam mutahharah. Bukti yang nyata itu ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasulum minallah, rasul yang diutus dari Allah Subhanahu wa taala, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci. Ya, suhufam mutahhara. Lembaran-lembaran suci yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an ya. Yang lembaran-lembaran suci yang dimaksud di sini adalah apa? Al-Qur'an. Jadi ketika datang Rasulullah, ketika sudah diutus Rasulullah, maka ya yang mereka katanya minta bukti ya, setelah didatangkan bukti mereka ingkar ya. Di awal mereka minta bukti, oke, kita akan tinggalkan kesyirikan. Oke, kita akan ya tinggalkan keyakinan kita sekarang. Kalau menurut ya antum keyakinan ini salah, tapi kita minta bukti ya. Setelah Allah beri bukti ya, yaitu Rasul minallah, utusan ya dari Allah Subhanahu wa taala yang membacakan kepada mereka suhuf mutahhara, lembaran-lembaran yang suci. Apa itu lembaran-lembaran suci? Yang dimaksud di sini apa? Al-Quran. Ketika datang kepada mereka seorang Rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran ya, maka mereka tambah tidak beriman ya. Yang tadinya minta bukti ya, setelah didatangkan kepada mereka bukti, mereka tidak mau beriman. Kenapa? Kata para ulama, itu disebabkan sifat busuk yang ada di dalam hatinya ya, yaitu sifat hasad ya. Sifat hasad yang ada di dalam hati seorang. Oleh karena itu ya, hasad ini adalah sesuatu yang bisa menghalang-halangi kebenaran ya. Sesuatu yang bisa menghalang-halangi kebenaran ya. Yang dimaksud ya al-bayyinah tadi adalah Rasul ya. Kemudian yang dimaksud dengan suhufam mutahharah, lembaran-lembaran yang disucikan itu adalah apa? Al-Quran ya. Kenapa Al-Quran disebut lembaran-lembaran yang disucikan? Ya, itu menunjukkan Al-Quran itu tidak mungkin ada kebatilan di dalamnya. Ya. Jadi yang ada di dalam Al-Quran itu adalah kebenaran ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi. Ya, Allah berfirman mensifati Quran. Ya, kata Allah Al-Quran itu tidak akan didatangi oleh kebatilan. Tidak ada kebatilan di dalamnya ya. Baik dari depan ataupun dari belakang ya. Tanzilum min hakimin hamid. Yang mana Al-Qur'an ya? Yang mana Al-Qur'an diturunkan dari Rabb yang maha bijaksana dan maha terpuji. Itu diantara sifat Al-Quran. Makanya disebut suhuf mutahharah ya, suhuf lembaran-lembaran yang disucikan ya. Yang mana lembaran-lembaran ini lalu dibukukan, dijadikan satu, dibukukan, diurutkan, itu yang namanya mushaf ya. Itu yang namanya mushaf ya. Jadi pada asalnya Quran itu ditulis di lembaran-lembaran ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan lembaran-lembaran itu yang ada pada Quran, yang ada pada lembaran tersebut, ayat-ayat Quran itu benar-benar dihormati oleh para sahabat ya. Mereka tidak berani membuang lembaran ya yang ada tulisan yang ada di dalamnya ayat-ayat Quran. Mereka tidak berani ya. Karena apa? Karena lembaran-lembaran ini adalah lembaran-lembaran yang mutahharah, lembaran-lembaran yang suci ya. Yang tidak ada kebatilan di dalamnya, tidak ada kesalahan, tidak ada kedustaan di dalamnya. Karena itu Al-Quran adalah hak, kebenaran. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam ayat yang lain, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Dzalikal kitabu la raiba fi. Ya Allah sifat Al-Quran itulah Al-Kitab. Al-Kitab di sini dimaksud apa? Al-Quran, itulah Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya ya. Maka kata para ulama, siapa yang meragukan kebenaran Al-Quran maka dia telah menjadi kafir
Siapa yang meragukan kebenaran Al-Qur'an, ya dia telah kafir. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu kata Allah, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Al-Qur'an adalah kitab, ya itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian ya, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala jelaskan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Ya, sungguh kamilah kata Allah yang menurunkan Al-Qur'an. Ayat ini menjelaskan Quran itu turun dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan ucapan Rasul, ya. Bukan ucapan manusia, tetapi itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, langsung turun dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra, sungguh kamilah yang menurunkan Al-Qur'an kepada engkau, wa inna lahu lahafizun, dan kami pula yang akan memeliharanya, kami pula yang akan menjaga Quran, ya, dari tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu Al-Quran dari pertama kali diturunkan sampai nanti Allah angkat tidak ada perubahan, tidak ada perubahan, ya. Maka siapa yang meyakini Al-Quran itu telah berubah, maka dia telah kafir pada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ia mendustakan ayat ini, ya. Al-Hijr ayat 9, ya. Kata Al-Hijr ayat 9, "Inna nahnu nazzalna dzikra", sungguh kamilah yang menurunkan Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kami pula yang akan menjaganya. Maka orang yang meyakini Quran sekarang sudah berubah, Quran sekarang tuh beda dengan Quran, ya, zaman Nabi, ya, itu berarti ia tidak meyakini ayat ini, ia mendustakan ayat ini, ya. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Quran tidak mungkin ada kesalahan di dalamnya. Al-Quran tidak mungkin ada kebatilan di dalamnya, dan tidak pula ada perubahan di dalamnya, ya. Karena apa? Karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya, illa an yaritsallahu al-ardha wa man 'alaiha, sampai Allah mewariskan bumi dan siapa yang ada di atasnya. Yaitu Quran tidak akan pernah berubah. Quran tidak ada pernah salah. Ya, seluruh Quran adalah benar, ya. Seluruh Quran adalah benar. Hal ini berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya, ya. Hal ini berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya, ya. Di antaranya kitab Taurat atau Injil, ya, yang tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah serahkan penjagaan kitab tersebut kepada para rahibnya, ya. Allah serahkan, ya, penjagaan kitab itu kepada para rahibnya, yang akhirnya para rahib itu merubah-rubah ayat sesuai dengan keinginannya. Ya, oleh karena itu, ya, para ulama menjelaskan kitab Injil atau Taurat yang ada sekarang itu sudah mengalami perubahan, ya, sudah bukan asli lagi. Kitab-kitab sebelum Al-Quran yang ada sekarang itu sudah tidak otentik lagi. Berbeda dengan apa? Al-Quran. Karena Al-Quran pertama kitab terakhir, ya, sebagai fungsinya al-muhaimin, ya, menjaga kitab-kitab syariat-syariat sebelumnya, ya. Maka kitab ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kemurniannya. Adapun kitab-kitab sebelum Quran, ya, seperti kitab Taurat dan Injil, Allah serahkan penjagaannya kepada para rahib atau para pendeta. Sebagaimana yang Allah jelaskan pada Quran surat Al-Maidah ayat 44. Apa kata Allah? Inna anzalna taurata fiha hudaw wa nur, kata Allah. Sungguh kami turunkan Taurat yang di dalamnya itu ada petunjuk dan cahaya. Dan kitab Taurat itu salah satu kitab yang langsung ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang diberikan kepada Nabi siapa? Nabi Musa alaihi salam. Itu kitab yang ditulis langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Fiha hudaw wa nur. Di dalam Taurat itu terdapat petunjuk dan cahaya.
Yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang-orang Yahudi. Ya. Yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu lilladzina hadu warrabbaniyuna wal ahbaru bimastuhfidhu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada. Yang dengan kitab itu, ya, kata Allah, para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang-orang Yahudi. Ya. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Ya. Jadi jelas, ya, Allah menyuruh para rahib, Allah menyuruh para pendeta untuk memelihara Taurat dan Injil tersebut. Namun apa yang terjadi? Ya, harusnya dijaga, ya. Harusnya dipelihara, ya. Mereka malah merubah-rubah isi Taurat atau merubah-rubah isi Injil. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kepentingan pribadi atau golongannya atau kelompoknya. Hal ini sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 79. Apa kata Allah? Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, celakalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Ya. Ini menunjukkan apa? Mereka merubah-rubah isi Taurat, mereka merubah-rubah isi Injil, ya. Kemudian berkata, ini dari Allah, ya. Ini dari Allah, padahal dari siapa? Dari dirinya sendiri, ya. Tsumma yaquluna hadza min indillah. Apa tujuannya? Liyashtaru bihi tsamanan qalila, untuk menjual ayat-ayat tersebut dengan harga yang murah. Ya. Jadi untuk apa? Untuk kepentingan dunia, untuk kepentingan sendiri kelompoknya. Karena hawa nafsunya, ya, makanya berani dirubah-rubah. Ya, tujuannya apa? Kepentingan pribadi, ya, kepentingan pribadi. Fawailul lahum mimma katabat aydihim, maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Al-Baqarah ayat 79, ya. Maka, ya, di dalam, ya, ayat ini Allah jelaskan bahwasanya Taurat dan Injil itu sudah bukan asli lagi, tidak otentik lagi. Jadi yang ada di zaman sekarang itu sudah bukan kalam Allah lagi, sudah campur dengan apa? Ucapan manusia, ya. Yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan para rahib untuk menjaganya, malah para rahib itu, ya, menjual merubah-rubah ayat sesuai, ya, dengan keinginan dirinya atau keinginan kelompoknya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan al-wail tadi sebanyak 3 kali akibat ulah mereka, ya. Jadi mereka berani mengubah ayat Allah dari aslinya, ya, dan benar dijumpai banyaknya, ya, kontradiksi satu sama lain, ya, isi dari Injil, ya. Hal ini berbeda dengan Al-Qur'an. Hal ini berbeda dengan Al-Qur'an yang keontentikannya, ya, keasliannya sejak Allah turunkan hingga sekarang, hingga akan datang, hingga Allah cabut lagi Al-Quran dari bumi, baik dari dada-dada kaum muslimin, ya, itu asli, tidak ada perubahan sedikit pun, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, banyak sekali menantang, ya, orang-orang yang mengatakan Quran itu bukan dari sisi Allah, ya. Allah menantang, datangkanlah seperti Al-Quran, ya. Dan tantangan itu berlaku hingga hari kiamat, ya. Tidak ada yang bisa, ya, walaupun itu, ya, seorang yang ahli sastra sekalipun tidak akan bisa, ya, membuat, ya, ayat-ayat atau tulisan yang seindah Al-Quran. Dan tantangan itu sampai hari kiamat, ya. Qul fa'tu bisuratim min mithli, ya. Kalau engkau ragu, ya, Quran itu bukan dari Allah, coba buat satu surat saja seperti Quran. Wad'u syuhada'akum min dunillah, kumpulkan orang-orang pintar, ya. Wad'u syuhada'akum min dunillah, ya, kumpulkan orang-orang pintar, ya.
Dan tantangan ini sampai hari kiamat masih berlaku sekarang. Buktinya apa? Sudah berjalan hampir 1400 tahun lebih, tidak ada yang bisa memenuhi tantangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam Al-Qur'an dikatakan, "Lau kana min indi ghairillah," kata Allah. Kalau Quran itu bukan dari Allah, ya. Bukan dari Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Pasti di dalam Quran itu banyak sekali kontradiksi, ya. Ya banyak sekali ayat yang saling bertentangan. Ayat ini ngomong halal, kenapa ini ngomong haram? Ayat ini boleh, kenapa ini nggak boleh? Itu kalau bukan dari sisi Allah. Dan tantangan ini juga masih berlaku sampai qiyamis saat. Ya, tidak ada satupun orang yang berani mengatakan bahwa Al-Quran itu isinya banyak sekali pertentangannya, kecuali akan dijelaskan oleh para ulama. Ya, makanya ada sebuah ya nama kitab yang maknanya itu adalah ya ayat-ayat yang secara zahir bertentangan, padahal aslinya tidak. Ya. Ayat-ayat yang secara zahir itu bertentangan, tetapi aslinya tidak. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Quran ini benar-benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu siapa saja yang meyakini adanya perubahan di dalam Al-Qur'an, maka itu salah satu bentuk kekufuran. Sekali lagi, siapa yang meyakini bahwa Quran itu berubah dari aslinya, atau siapa yang tidak meyakini keaslian Al-Quran, maka itu merupakan bentuk apa? Kekufuran kepada Allah Jalla Jalaluh. Itulah bayinah, itulah bukti nyata, yaitu Rasul yang membacakan kepada mereka apa? Suhufan mutahharah. Fiha kutubun qayyimah, ya, fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya, ya, di dalam suhuf mutahharah tadi, ya, di dalam lembaran-lembaran yang suci tadi terdapat kitab-kitab yang lurus, ya. Makna kitab-kitab yang lurus itu maknanya adalah hukum-hukum yang adil. Ya. Jadi di dalam Al-Quran tadi terdapat hukum-hukum yang adil. Karena ya kitab ya terkadang maknanya adalah hukum. Ya. Kitab ini terkadang memiliki makna hukum. Jadi fiha kutubun qayyimah, yaitu fiha di dalam suhuf tadi, di dalam Al-Quran tadi terdapat hukum-hukum yang adil. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ketika kita berselisih untuk mengembalikan kepada Allah dan Rasul. Ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farduhu ilallahi war rasul. Jika kalian berselisih ya dalam suatu perkara, farudduhu ilallah, kembalikanlah kepada Allah. Makna mengembalikan kepada Allah itu adalah kembalikanlah kepada Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu ada kutubun qayyimah, hukum-hukum yang lurus, ya, hukum-hukum yang adil. Ya. Kemudian makna mengembalikan kepada Rasul, farudduhu ilallahi war rasul. Ya. Makna mengembalikan kepada Rasul itu apa? Mengembalikan kepada hadis-hadisnya. Ya. Maka secara langsung ayat ini menunjukkan agar kita mengembalikan seluruh permasalahan kepada Quran dan Sunnah. Ya. Agar kita mengembalikan seluruh permasalahan itu kepada Quran dan Sunnah. Apa-apa yang dijelaskan oleh Quran kita lakukan, apa-apa yang jelas oleh Sunnah kita lakukan, apa-apa yang dilarang ya oleh Quran dan Sunnah kita tinggalkan. Nah, karena apa? Karena Quran dan Sunnah itu keduanya adalah petunjuk bagi kita. Ya. Quran dan Sunnah itu ya tidak bisa dipisahkan. Quran butuh dengan Sunnah, begitu juga sebaliknya Sunnah butuh dengan Quran. As-Sunnah itu butuh dengan Quran, Quran butuh dengan Sunnah. Keduanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mana As-Sunnah itu diantara fungsinya adalah untuk menjelaskan secara rinci hukum yang sifatnya umum yang datang di dalam Al-Quran. Contoh, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala jelaskan wa aqimus salata wa atuz zakat. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, ya. Bagaimana kita salat, bagaimana kita berzakat itu dijelaskan oleh siapa? Oleh As-Sunnah. Ya. Oleh siapa? As-Sunnah.
Yang menjelaskan bagaimana kita salat, ya, itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang-orang yang hanya beriman dengan Quran saja dan tidak mau mengambil sunnah, pada hakikatnya dia itu tidak beriman kepada Quran. Ya. Jadi orang-orang yang hanya mengambil Quran saja, tidak mengambil sunnah, itu sejatinya dia tidak beriman kepada Quran. Kenapa? Karena Quran sendiri yang menyuruh kita untuk mengambil dari sunnah. Ya, di dalam Quran surat Al-Hasyr Allah Subhanahu wa taala jelaskan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang dibawa oleh Rasul, ambillah. Ya, jadi Quran itu menyuruh kita untuk mengamalkan apa? Sunnah. Yang dibawa oleh Rasul itu maknanya sunnah, itulah hadis. Ya, seluruh yang disandarkan kepada Rasul, baik itu ucapan, perbuatan, ya, ketetapan, ya, ataupun sifat, ya, itu adalah hadis, itu adalah sunnah. Maka Al-Quran menyuruh kita untuk mengambil sunnah. Ya. Makanya orang-orang yang hanya beriman dengan Quran atau sebutan Quraniyun atau sebutan ingkarus sunnah, sejatinya mereka itu tidak beriman kepada Al-Quran. Ya. Karena apa? Al-Quran yang menyuruh agar kita mengamalkan apa? Sunnah. Ya. Wa ma atakumur rasul, dan apa yang dibawa oleh Rasul. Ya. Yang dibawa oleh Rasul namanya apa? Sunnah. Yang dibawa oleh Rasul namanya apa? Sunnah. Fakhudhuhu, maka ambillah. Ya, makna ambillah di sini itu kerjakanlah, lakukanlah, taatilah. Wa ma nahakum, dan apa yang Rasul larang, fantahu, ya, jauhilah. Ya, jauhilah. Jadi sekali lagi, ya, Al-Qur'an dan sunnah itu tidak bisa dipisahkan. Ya, Al-Quran butuh kepada sunnah, begitu juga sunnah butuh kepada Al-Quran. Maka kita harus mengambil keduanya, beriman kepada keduanya. Ya, karena as-sunnah juga itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Dan Rasul itu tidak berucap dari hawa nafsunya, ya. Yang perkataan Rasul disebut apa? Sunnah, ya. Perkataan Rasul disebut apa? Sunnah. Perbuatan Rasul disebut apa? Sunnah. Ketetapan Rasul disebut apa? Sunnah. Sifat-sifat yang ada pada diri Rasul disebut apa? Sunnah. Ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa, Rasul, kata Allah, Rasul enggak mengucap dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Yang diucapkan itu, ya, yang dilafadzkan Rasul itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya, maka dari ayat yang mulia ini diambil kesimpulan bahwa sunnah itu adalah wahyu. Ya. Sunnah itu adalah wahyu. Oleh karena itu kita harus berpegang kepada keduanya, berpegang kepada Quran, berpegang kepada as-sunnah, agar lebih selamat, ya, dalam memahami Quran, dalam memahami sunnah itu harus merujuk kepada pemahaman sahabat. Dalam memahami Quran, dalam memahami sunnah itu harus merujuk kepada pemahaman sahabat. Kenapa? Karena Allah yang nyuruh, ya. Allah yang menyuruh kita merujuk ke pemahaman sahabat. Ya, apa kata Allah? Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika saja mereka itu beriman, ya, seperti keimanan kalian wahai para sahabat, ya. Mereka ini siapa? Mereka ini adalah orang-orang yang datang setelah para sahabat, ya, termasuk kita, termasuk nanti siapa yang datang setelah para sahabat. Kata Allah, kalau mereka orang-orang yang datang setelah para sahabat, ya, generasi yang datang setelah generasi sahabat, jika saja mereka beriman sebagaimana keimanan engkau, ya, jika saja mereka beriman sebagaimana keimanan kalian. Yang dimaksud kalian di sini siapa? Sahabat. Fa in amanu, jika saja mereka ini siapa? Orang yang datang setelah generasi sahabat, ya, termasuk kita, ya. Jika saja mereka beriman, ya. Fa in amanu bimithli ma amantum, seperti keimanan kalian. Kalian di sini siapa? Sahabat. Jadi jika kita beriman seperti keimanannya sahabat,
faqad ihtadaw, maka mereka akan mendapatkan petunjuk. Jadi hidayah itu ya dicari dengan cara mengikuti para sahabat. Ya, mengikuti para sahabat. Bisa dijelaskan, bisa difahami sampai sini ya. Jadi Al-Qur'an dan Sunnah itu harus difahami, harus kita tafsirkan, harus kita amalkan sebagaimana pengamalannya para sahabat ya. Kemudian juga dalam ayat lain Allah berfirman, wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahumul haq. Siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas kepadanya kebenaran, ya. Kemudian ia mengikuti ghairu sabilil mu'minin, mengikuti selain jalannya orang-orang beriman, ya. Al-mu'minin, sabilil mu'minin di sini kata para ulama yang dimaksud adalah jalannya para sahabat. Nuwallihi ma tawalla, kami palingkan dia kemana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan dia ke dalam neraka. Ya. Maka dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengikuti pemahamannya siapa? Para sahabat ya. Jadi ketika kita keluar melenceng ya dari pemahaman para sahabat, maka disitulah terjadinya penyimpangan. Jadi penyimpangan yang ada di zaman sekarang ini ya terjadi karena mereka memahami Quran dan Sunnah tidak sebagaimana pemahamannya para sahabat. Ya, oleh karena itu orang-orang Khawarij ya di zaman sahabat masih ada ya, itu mereka menyimpang ya. Kenapa? Karena mereka memahami Qur'annya tidak sebagaimana pemahaman para sahabat, padahal para sahabat saat itu masih pada hidup. Di antaranya ada Abdullah ibnu Abbas ya. Abdullah ibnu Abbas itu masih hidup ya. Ketika mereka ya orang-orang Khawarij ini ya atau Haruriyah ini ya memahami ayat Quran tidak sebagaimana pemahamannya para sahabat, mereka tersesat. Ya. Mereka tersesat. Jadi contoh-contoh nyata ya. Contoh-contoh nyata. Makanya Allah dan Rasulnya menyuruh kita untuk memahami Quran dan Sunnah dengan pemahaman siapa? Para sahabat. Agar kita beragama Islam itu ya sebagaimana Islam yang dilakukan oleh para sahabat. Oleh karena itu ya kata Hudzaifah ibn Yaman ya, ibadah yang dilakukan, yang dikerjakan oleh para sahabat ya maka lakukanlah. Ini kata Hudzaifah ibn Yaman ya. Ya, setiap ibadah yang dilakukan oleh para sahabat ya maka lakukanlah. Ya. Dan apa yang tidak dilakukan oleh mereka ya padahal ya sebabnya ada, penghalangnya nggak ada. Namun mereka nggak lakukan, fala ta'abbaduha, maka jangan dilakukan. Karena kalau itu baik ya tidak akan mereka tinggalkan. Karena kalau itu baik tidak akan mereka tinggalkan. Ya ini kata siapa? Hudzaifah ibn Yaman. Hudzaifah ibn Yaman adalah seorang sahabat. Jadi wasiat sahabat sendiri ya agar kita itu mengikuti para sahabat dalam beragama ya. Berikutnya wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Setelah datang bayyinah, setelah datang bukti-bukti yang nyata ya, dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Jadi ketika datang bayyinah ya baru mereka berpecah belah. Ada yang beriman kepada Rasul ya dan banyak juga yang mengingkarinya ya. Karena apa? Sebelum datangnya Nabi, semua orang-orang ahlul kitab, semua orang-orang Yahudi bersepakat untuk menanti Nabi terakhir dan beriman kepadanya ya. Sampai-sampai mereka itu mengetahui sifat Nabi ya melebihi pengetahuan mereka seperti kepada anak-anak mereka. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, kata Allah. Dan orang-orang yang diberi Alkitab yaitu Yahudi dan Nasrani, mereka itu memahami, mengetahui sifat Nabi terakhir ya. Sebagaimana mereka mengetahui sifat anak-anak mereka sendiri. Namun ya ketika datang
Nabi terakhir bukan dari golongan mereka, ya mereka pun mengingkarinya. Ya, maka sebelum datangnya Rasul, semua Yahudi bersepakat untuk menanti Nabi dan untuk beriman kepadanya. Ya, itu janji mereka. Ya. Namun tatkala datang bayyinah, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang membacakan kepada mereka Al-Quran, mereka pun terpecah, ya, berselisih. Ada di antara mereka yang beriman kepada Nabi, ada yang beriman kepada Nabi, ya, seperti ya Abdullah ibn Salam, ya. Abdullah ibn Salam, orang Yahudi yang beriman kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak juga meriwayatkan hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah ibn Salam, dan banyak dari mereka yang kufur, ya. Namun kebanyakannya apa? Kufur, ya. Jadi di antara orang-orang Yahudi ada yang beriman kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengatakan bahwa demikianlah kebiasaan orang-orang terdahulu. Sejak datang Taurat, mereka sudah berpecah belah, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Allah? Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat, ya. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka bukti-bukti yang jelas. Surat Al-Imran ayat 105. Ulaika lahum adzabun azim, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang berat. Karena apa? Perselisihan, menyelisihi, ya, apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, ya, menyelisihi, ya, apa-apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan, ya, ayat ini, beliau membawakan hadis yang masyhur, yang sangat terkenal, yang disahihkan oleh banyak ulama. Di antaranya apa? Iftaraqal yahudu ala ihda au thintain wa sab'ina firqah, ya. Kata Nabi, kaum Yahudi, ya, terpecah belah menjadi 71 golongan, ya. Kaum Yahudi itu terpecah belah menjadi 71 golongan. Wa tafarraqatin nasara ala ihda au thintain wa sab'ina firqah, ya. Dan kaum Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Wa tafarraqa ummati ala 73 firqah, dan umatku, kata Rasul, akan terpecah menjadi 73 golongan, ya. Kemudian dalam riwayat lain, kulluhum finnar, yang 73 itu seluruhnya di neraka, illa wahidah, kecuali satu, ya. Maksud di neraka itu adalah salah, ya, tidak di atas kebenaran, bukan pasti masuk neraka, ya, karena kekufuran mereka bertingkat-tingkat, ya. Kekufuran mereka itu bertingkat-tingkat, ya. Yang kufur akbar, ya neraka. Kalau cuma sekedar, ya, kufur asghar atau dosa atau maksiat, itu, ya, tergantung bagaimana kehendak Allah Jalla Jalaluhu. Jadi, ya, makna kulluha finnar, seluruhnya di neraka, itu maksudnya adalah seluruhnya, ya, di atas kebatilan, ya. Seluruhnya di atas kebatilan, ya. Illa wahidah, kecuali satu. Dari 73 itu, ya, yang 72-nya di atas kebatilan, ya, disifati Rasul dengan neraka, ya, karena memang neraka itu penyebabnya adalah kebatilan, ya, menyelisihi Allah dan Rasul, ya. Yang 72 itu seluruhnya di neraka, di atas kebatilan, ya. Illa wahidah, kecuali satu, ya. Kecuali satu berarti yang satu ini di atas kebenaran. Kalau di atas kebenaran, maka Allah jamin baginya surga. Jelas, ya. Allah jamin baginya surga. Qalu wa man hiya ya Rasulullah, maka para sahabat bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Ini, ya, termasuk apa? Ishtiyaqu sahabat, rindunya para sahabat, semangatnya para sahabat agar mereka menjadi golongan yang satu tadi, ya. Semangatnya para sahabat, ya, agar bisa menjadi golongan yang selamat tadi. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Maka kata Nabi, apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya.
Artinya apa? Siapa yang berada di atas jalan Rasul dan para sahabatnya, maka dia di atas al-haq, kebenaran, ya. Siapa yang berjalan di atas jalannya Nabi dan para sahabatnya, siapa yang berislam sebagaimana Islamnya Nabi dan para sahabatnya, siapa yang beribadah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya, itu maknanya, maka dialah di atas kebenaran. Oleh karena itu, orang-orang dahulu dari kaum Yahudi telah terpecah belah meskipun telah datang petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama menjelaskan, ya, 72 golongan tadi, ya, kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, 72 golongan tadi itu pecahan dari 4 kelompok firqah besar, ya. Di antaranya adalah firqah Syiah, ya. Jadi masing-masing itu, ya, berpecah menjadi 17 golongan, ya. Jadi 72 golongan itu asalnya dari 4 golongan, ya. Yang pertama itu golongan Rafidhah, golongan Syiah. Jadi Syiah itu terpecah belah lagi, ya. Kemudian Khawarij, ya, terpecah belah lagi, ya. Terpecah belah lagi, ya. Kemudian golongan Murji'ah, ya, itu juga terpecah belah lagi, ya. Baru berapa tuh? 3, satunya apa? Ana lupa. Khawarij, Murji'ah, Syiah, satunya Qadariyah. Satunya Qadariyah. Ya. Jadi dari 4 itu kata Abdullah bin Mubarak terpecah menjadi berapa? 72 golongan, ya. Maka kata Abdullah bin Mubarak, siapa yang menghormati para sahabat, ya, tidak mencela sedikit pun di antara mereka, ya, maka dia telah selamat dari Syiah, ya. Kemudian, ya, siapa yang beriman kepada takdir, ya, meyakini, ya, bahwa Allah itu memiliki kehendak, ya, dan manusia memiliki kehendak, maka dia selamat dari Qadariyah, ya. Kemudian siapa yang mengatakan bahwa amal itu bagian dari iman, ya, ya, siapa yang mengatakan amal itu bagian dari iman, jadi amal itu adalah iman itu sendiri, ya, tidak terpisah, ya, maka dia selamat dari Murji'ah, ya. Kemudian siapa yang meyakini bahwa orang-orang yang meninggal di atas dosa besar selain syirik, siapa yang meyakini bahwa itu dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang tidak mengkafirkan, ya, seorang karena dosa besar, ya, maka dia telah selamat dari firqah Khawarij, ya. Jadi yang 72 itu berasalnya dari berapa firqah? 4 firqah besar yang masing-masing berpecah menjadi berapa? 17, ya. 17 kali 4 berapa? Benar 72. 17. Tayyib, ya, sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.